Pria itu terbangun karena jeritan mengerikan dari luar. Ia berjalan ke balkon dan melihat sebuah helikopter yang hilang kendali, melintas dan menabrak gedung di dekatnya. Ia terpaku, benar-benar tidak percaya. Saat ia bersandar di pagar, matanya melihat kekacauan di bawah sana. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Di antara kerumunan itu, ia melihat pacarnya. Ketika ia hendak memanggilnya, pacarnya tiba-tiba menerjang seorang pria tua dan mencabik-cabiknya bersama beberapa tak dikenal. Pria itu terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan tubuh gemetar, ia mundur masuk ke dalam apartemen. Mendadak, tetangganya menerobos masuk, memohon perlindungan, dan mengatakan bahwa teman sekamarnya menjadi tidak waras. Sebelum ia sempat bereaksi, tetangganya memegang kepalanya yang berlumuran darah dan masuk ke kamar mandi. Merasa ada yang janggal, pria itu mengambil pisau. Saat itu juga, siaran darurat muncul di layar TV. Virus zombie telah menyebar ke seluruh kota. Siapapun yang digigit atau dicakar akan berubah menjadi salah satu dari mereka. Tetangganya kembali keluar dalam keadaan panik setelah melihat berita tersebut. Ia bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja, padahal matanya mulai memerah. Pria itu berteriak agar ia pergi. Tetangganya yang belum sepenuhnya berubah akhirnya meninggalkan apartemen. Tak lama kemudian, terdengar jeritan memilukan dari luar. Pria itu mengintip melalui lubang pintu dan melihat tetangganya sedang diserang dan dicabik oleh kawanan zombie. Ia menutup mulutnya dan jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hingga malam tiba. Untuk menenangkan diri, ia mulai minum. Lalu sebuah pesan dari ayahnya muncul, menghancurkan hatinya. Ayahnya mengatakan situasi mereka juga memburuk. Ia mencoba menelepon kembali, namun tak ada jawaban. Ia kini benar-benar sendirian. Ia membarikade pintu dengan kulkas, memindahkan tempat tidur ke ruang tamu agar bisa mengawasi pintu, dan menutup semua jendela agar tidak terlihat dari luar. Malam itu, suara yang aneh terdengar dari arah kamar mandi. Jantungnya berdegup kencang saat ia mengambil tongkat pemukul dan perlahan mendekat. Ternyata, sesosok zombie jatuh dari ventilasi udara. Ia bersembunyi di balik dinding ketika zombie itu tertatih-tatih memasuki ruang tamu. Napasnya nyaris terhenti. Beruntung, zombie tersebut belum menyadarinya. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dari belakang. Saat ada kesempatan, ia langsung memukulnya. Itu adalah pembunuhan pertamanya. Ia merasa kacau dan panik. Setelahnya, ia menyeret mayat itu dan melemparkannya ke balkon, lalu menutup ventilasi dengan papan selancar. Rupanya, para zombie mampu merayap lewat celah sekecil apapun. Namun, ancaman tidak berhenti di situ. Tak lama kemudian, aliran air terputus dan persediaan makanan habis. Ia berada di ambang kehancuran. Hingga suatu hari, ponselnya kembali mendapat sinyal. Pesan video terakhir dari kedua orang tuanya. Mereka tidak berhasil selamat. Pria itu hancur dan kehilangan alasan untuk bertahan hidup. Ia membuka penutup jendela, lalu menyiapkan tali di lehernya. Ketika ia bersiap menendang kursi, matanya melihat seseorang di luar jendela. Ternyata, ada seorang gadis yang juga berhasil bertahan hidup.